satu hal selalu saya menganggap bahwa pilar pertama dari demokrasi adalah pikiran itu. Dan itu yang diuraikan oleh Plato di 300 tahun sebelum Masehi. Bahwa kita mesti anggap setiap individu dibekali dengan kemampuan berpikir. Karena itu kita bisa berdemokrasi. Jadi itu intinya, dan dalam evolusi yang ratusan 25 abad ini, kita masih menganggap bahwa demokrasi adalah peralatan yang paling mungkin membuat kita setara. Kita tinggalkan ide tentang kerajaan, ide tentang kekhalifahan bahkan, walaupun ide itu masih muncul, ide kerajaan juga masih muncul. Tapi kita mau agar supaya ada semacam evolusi di dalam hidup kita, dan kita mau mengalami itu sebagai bagian dari upaya kita mempertemukan ide. Tadi Pak Gita mulai dengan satu pikiran bahwa kondisi kita hari ini, kita kelebihan surplus informasi, tetapi idenya kok mengkerut. Bukan sekedar mengkerut, mengalami substansialisasi itu. Sehingga dia nggak gerak itu ide itu. Jadi yang kiri udah pasti kiri, yang kanan udah pasti kanan. Itu yang kita lihat, ada dua echo chamber. Yang sana sibuk dengan mengolah grammarnya sendiri, yang ini juga grammarnya sendiri. Sementara ada kekosongan di dalam upaya untuk bikin bridging supaya ada percakapan itu. Jadi begitulah keadaan kita hari ini. Nah, saya mungkin memulai menerangkan satu suasana yang membuat bangsa ini seolah-olah masih hidup di dalam sebuah republic of fear itu. Republik di mana kita pakai sebagai republik, kalau kita ingat istilah republik. Republik artinya semua res, semua thing, semua urusan, semua hal yang sifatnya publik tidak boleh ada kebohongan. Dalam republik larangan utama tidak boleh berbohong. Karena ini adalah urusan publik. Urusan privat Anda boleh berbohong. Anda boleh sembunyikan WA Anda dari selingkuhan Anda misalnya. Dan selingkuhan Anda juga pasti sembunyikan dari selingkuhan dia yang lain gitu. Karena itu apa namanya itu, res privata, urusan privata, tapi res publika nggak bisa. Nah, kita mau coba lihat itu, bahwa bangsa ini akhirnya menyerah pada keadaan yang kita sebut sebagai, kok kita gugup untuk berpikir ya, takut untuk masuk dalam percakapan. Dulu keadaan itu digambarkan dulu oleh Animal Farm yang ditulis oleh 1984 oleh George Orwell. Dia bilang bahwa kita sekarang dikuasai oleh ketakutan karena the big brother is watching you. Apa namanya, tokoh besar itu lagi mengamati kita. Dulu the big brother is watching you. Di kita sekarang the big data is watching you itu. Big data itu membuat kita lumpuh untuk mengerti bahwa kita perlu percakapan. Jadi kita dikuasai oleh big data tadi itu. Nah, big data sebetulnya adalah bagian yang enak-enak aja. Kalau itu bisa kita manfaatkan, bahkan melalui, kalau kecerdasan kita tidak cukup untuk mengolah big data karena skalanya besar, velocity-nya juga cepat sekali, eskalasinya, bukan eskalasi bahkan oscillating-nya tuh kadang-kadang nanosecond. Sehingga kita nggak bisa nangkap big data itu apa. Lalu kita minta bantuan dari artificial intelligence. Untuk membaca big data itu memungkinkan kita mengolah informasi itu. Tapi sekali lagi benar bahwa akhirnya kita gugup. Jangan-jangan sebetulnya di dalam diri kita makin lama kita hanyut di dalam big data. Hanyut dalam artificial intelligence. Lalu core self kita hilang gitu. Intipati dari kemanusiaan kita hilang. Sehingga percakapan itu seolah-olah hanya boleh kalau itu sekedar informasi. Betul tadi, karena itu Pak Gita selalu ingin agar supaya bring ideas back into public discourse. Ide itu sebetulnya mungkin bercakap-cakap. Kalau kita sekedar tukar informasi, itu kita cuma tukar data. Hal yang gak hidup. Ide selalu dia bertumbuh itu. Ideas evolve. Nah ini yang mau kita percakapkan. Mengapa ide itu gak bisa tumbuh? Itu poin pertama. Saya tadi dengan satir mengatakan, kenapa? Karena big data is watching you.
Kita digantungkan pada big data. Sebagian dari big data itu dipermainkan oleh surveyor. Sehingga seolah-olah kita hanya punya pengetahuan kalau kita tunggu hasil survei. Padahal di dalam diri manusia ada yang disebut energi hermeneutics. Energi untuk menafsirkan melalui kecurigaan. Hermeneutic of suspicion itu. Kita mencurigai karena kita ingin menyelamatkan humanity kita dari gumpalan-gumpalan big data ini. Nah itu yang gak ada sebetulnya. Dan Anda mungkin dapat satu suasana sekarang bahwa kenapa terpaksa kita mesti angkat tema ini. Dan Pak Gita di Endgame selalu ulangi itu terus menerus. Dengan satu tesis bahwa yang ada gunanya ada distribusi informasi. Kalau ide itu dicekak. Sehingga kita gak punya kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang lain. Itu bagian awalnya. Sekarang kita mau coba lihat apakah berhentinya ide itu semacam persiapan bahwa sejarah manusia sebetulnya sudah sedang berakhir. Akan diganti oleh robots, oleh bionik, oleh cyber, macam-macam itu. Dan mungkin sekali persiapan itu yang membuat kita gelisah. Bahwa satu waktu mungkin di ruangan ini yang hadir separuh adalah robot. Sangat mungkin. Karena robot juga ingin tahu apa yang disebut sebagai humanity. Sebagai robot dia ingin tahu apa itu humanity. Apa itu passion. Apa itu sexual orgasm. Robot gak pernah rasakan itu. Sama seperti kita ingin tahu apa fungsi robot di dalam diri kita. Apakah kita bagian dari robot? Bukan. Tetapi peralatan robotics ada di kita setiap hari. Itu handphone tadi itu. Dengan memakai handphone sebetulnya bagian dari kehidupan kita sepanjang hari kita cemas kalau Anda ketinggalan handphone, Anda bukan sekedar ketinggalan benda fisik, Anda ketinggalan bagian psikologis Anda karena Anda cemas. Nggak bawa laptop, nggak bawa handphone, Anda bisa kena psikosomatik tuh. Jangan-jangan handphone gue dibuka sama pacar gue di tempat kos terus jadi persoalan nasional gitu. Demikian juga si handphone itu dia akan merasa kok nggak ada ya yang pagi-pagi biasanya ada algoritmanya kan ngetik apa mungkin hari-hari ini ngetik LBP karena mau tahu perkembangan LBP kan. Si handphone itu kok udah 2 hari nggak ada yang tekan LBP gitu. Siapa tuh LBP? Silakan tanya pada handphone Anda tuh. Jadi sebetulnya si handphone juga sudah dilatih untuk menerima habits dari manusia. Demikian juga manusia sudah dilatih untuk menerima habits dari si handphone gitu. Jadi dialektika ini antara humanity dan teknologi ini yang membuat kita cemas dan digambarkan dengan bagus oleh Pak Gita tadi bahwa ada semacam deluge itu ada apa tadi banjir dan selalu banjir itu dianggap sebagai disaster itu. Ya, kita mau sebetulnya lihat apakah betul bahwa era manusia sudah sedang berakhir. Dan kita terpaksa mesti deal dengan makhluk lain yang akan ditumbuhkan oleh evolusi peradaban. Yaitu Symbion itu, cybernetic, biologi, ontologi. Ontologi baru yang hubungannya antara biologi kita dan cybernetic di dalam sistem informasi itu. Nah itu ini tema baru yang saya amati dalam 10 tahun terakhir dia makin popping up, makin muncul tuh. Nah kalau saya mulai dengan mempersoalkan apa sebetulnya yang harus kita perhatikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat dalam 2 dekade terakhir ini riset di bidang DNA itu bahkan udah mendekati sempurna karena human genome kita udah ada. Peta human genome kita udah ada jadi kita bisa tahu asal usul kita dari semak-semak mana di Afrika. Sama seperti kita mau tahu kalau kita minum kopi, ini kopi mana? Ini kopi Gayo. Iya, bukan sekedar Gayo. Dari bukit mana di Gayo tuh. Bukitnya udah dikasih nomor ke-26. Bagian utara apa bagian selatan tuh. Makin spesifik. Karena penikmat kopi dunia ingin tahu. Ya kalau cuma Gayo ya apa diferensiasinya dengan Gayo yang lain tuh. Itu udah terjadi. Jadi DNA kopi itu udah selesai dipetakan. Juga DNA manusia. Mungkin di awal tahun 2000 kita udah punya human genome map itu.
Sehingga kita bisa tahu kelakuan kita sebetulnya ditentukan oleh nenek moyang kita dari dulu tuh. Kita susah untuk menerangkan misalnya ini sekolah yang berbahasa Inggris itu. Dipastikan bahwa kita harus comply dengan international grammar supaya kita bisa bercakap-cakap dengan dunia itu. Tapi selalu ada bagian yang nggak mungkin diucapkan karena kita didrive oleh bahasa ibu. Satu waktu ada seorang profesor filosofi di Amerika, namanya Hannah Arendt. Hannah Arendt ini anti Nazi. Dia dulu mengajar di Heidelberg di Jerman tentang potensi totalitarianisme di Eropa itu. Dan ternyata betul bahwa fasisme kemudian masuk di situ, lalu terjadi persoalan hak asasi manusia. Lalu dia exit, pergi ke Amerika, cari suaka di situ, tuh jadi profesor di situ. Suatu waktu dia kasih ceramah tentang global politics, tentang disruption ideologi itu di awal-awal setelah Perang Dunia Kedua. Lalu orang angkat tangan, ada satu orang kata, ibu profesor, kenapa Anda bicara dalam bahasa Jerman? Ini publik juga ngerti bahasa Inggris itu. Hannah Arendt bilang begini, saya mengerti sempurna bahasa Inggris. Tetapi saya diasuh oleh bahasa ibu saya. Jadi dia mau bilang bahwa saya paham bahasa asing, tetapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya, itu Jerman itu. Jadi ada bagian di dalam diri manusia yang otentik, terutama yang disebut sebagai kedekatan dengan culture yang gak bisa dievaluasi secara global. Nah itu yang kita sebut sebagai keunikan manusia itu. Jadi kalau kita startup itu grammarnya sama itu, algoritmanya sama. Tetapi fasilitas untuk mengevaluasi itu berbeda tuh. Itu yang membuat kita nikmat sebetulnya. Sementara kalau tadi dibanjiri oleh digital itu rumusnya sama aja kan. Jadi kita bereaksi terhadap sesuatu yang yang sifatnya benda dengan kapasitas batinia kita tuh. Nah itu yang menerangkan kenapa dalam era digital masih ada orang yang punya hasrat untuk mencari keadilan dengan mengaktifkan pikiran tentang khilafah itu. Ini biasa aja karena manusia memang ditumbuhkan untuk mencari sesuatu yang final di luar grammar yang digital tadi itu. Nanti nggak ada soal. Yang penting mesti ada percakapan. Nah kalau nggak ada percakapan terjadilah seperti yang terjadi pada Ade Armando sebetulnya. Nggak ada percakapan di situ. Lalu yang terjadi adalah kalau pikiran berhenti, yang mulai adalah tonjokan itu dari dua belah pihak sebetulnya. Jadi ini masalah kita yang saya ingin dibantu untuk menemukan sebetulnya social cement apa, a new kind of social cement apa yang bisa membuat kita bahagia lagi sebagai bangsa itu. Dulu para pendiri bangsa ini, founding person kita, founding parents kita. Jangan sebut founding fathers, itu gender bias itu. Founding person kita, founding parents kita, bercakap-cakap dengan referensi intelektual. Dan gak ada tonjok-tonjokan di situ. Kenapa? Karena ada argumentasi yang otentik. Perselisihan waktu bikin konstitusi itu luar biasa dahsyatnya. Semua orang datang dengan dalil dan dalil itu dipertanggungjawabkan di meja debat. Bukan di survei antara tim sukses. Nah kita lihat sebetulnya, sekarang kita coba evaluasi itu. Siapa yang masih bisa percaya bahwa parlemen itu adalah tempat percakapan. Sesuai dengan katanya parle. Bercakap-cakap, enggak ada percakapan di situ. Yang ada adalah sodor-menyodor amplop. Kan itu buruk sekali kan. Padahal kita ingin parlemen itu tempat orang berujar pikiran dan bertengkar pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran. Kalau ada yang menentang pikiran Anda, kalau Anda sekedar bicara dan saya sedang berpikir, iya tapi nggak ada yang mempersoalkan pikiran Anda. Itu artinya Anda sedang berdoa. Beda antara berpikir dan berdoa. Berpikir minta diganggu, berdoa ingin tidak diganggu. Kalau saya berdoa jangan ganggu saya. Tapi kalau saya sedang berpikir, silahkan ganggu pikiran saya supaya dialektika itu terjadi itu. Nah itu yang kosong sebetulnya tuh. Yang Pak Gita selalu anggap bahwa iya ada pikiran kanan, ada pikiran kiri. Tapi dia nggak nyambung. Nggak ada bridging di situ. Dan bridging itu yang kita sebut sebagai discourse. Jadi perhatikan betul bahwa bangsa ini harus diasuh ulang oleh discourse. Nah
Nah, teman-teman di sini tentu kaya dengan diskurs. Kita mau diskusi itu supaya kadang-kala saya juga sinis dengan keadaan, tapi diskurs saya udah terlatih di pikiran saya untuk selalu ucapan pertama adalah kasih pikiran alternatif itu. Yang orang sebut sebagai saya ngeledek atau mendungu-dungukan orang tuh. Karena saya butuh sebetulnya percakapan, tapi gak ada percakapan. Semua talk show di televisi itu adalah ngumbar demagogi itu. Saya begini, ini. Iya tapi poin Anda gak ada selalu. Itu bedanya tempat ini dan kampus ini. Kita mau latih sebetulnya manusia itu didesain untuk berpikir. Berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan manusia lain, bahkan berhadapan dengan banjir informasi itu. Supaya ide itu tumbuh. Nah sekali lagi, tadi saya mau terangkan bagaimana kita dihalangi untuk berpikir di luar keadaan yang real. Saya ingin agar supaya kita do think the unthinkable. Tadi mobil saya parkir di sini. Saya sengaja tidak tutup pintu, kuncinya saya tinggal di situ. Karena saya masuk dari 3 km di bawah itu ada BNPT, sekolah pertahanan, segala macam itu. Jadi diterangkan bahwa ini kampus aman atau wilayah ini aman itu. Lalu salah satu teman kita tiba-tiba dia datang ke meja saya lagi ngopi bukan lagi ngopi, saya yang lagi ngopi. Pak Gita puasa tuh, saya nggak puasa. Saya lagi ngopi, ini paroki ini ditinggal nih kuncinya tuh. Saya bilang memang saya sengaja tinggal, dia nggak percaya kok ditinggal. Karena saya masuk dalam grammar yang baru, bahwa saya lihat di sini adalah kompleks militer pasti aman. Tetapi teman kita itu menganggap bahwa mestinya kunci itu diambil. Kenapa diambil? Karena ada maling. Kan itu dua grammar yang berbeda kan. Sama seperti kalau Anda pergi ke Butan misalnya, Anda lihat kok rumahnya dibuka aja tuh. Tutup dong. Ya orang Butan menganggap bahwa nggak ada maling karena kita saling percaya tuh. Jadi kondisi-kondisi sosial membuat kita saling mencurigai itu. Nah, kalau mobil saya hilang misalnya, oke, saya tuntut Pak Prabowo. Karena dia yang bilang ini daerah yang secure gitu. Pasti saya tuntut. Masa mobil gue bisa hilang? Tapi oke lah, ambil aja. Jangan sampai bangsa ini kehilangan ide. Kalau kehilangan mobil ada asuransi itu. Tapi kehilangan ide, punah kita sebagai bangsa. Nah saya balik lagi pada soal yang lebih recent. Anda bayangkan, kemarin muncul di sosial media, Pak Jokowi datang ke pasar Cisarua, dikawal oleh sniper. Dan snipernya itu 2 meter dari penduduk, gini langsung. Lalu kita berpikir, kalau ide ada, kalau misalnya kita ingin katakan kenapa Pak Jokowi cemas dengan keadaan itu. Apakah karena baca big data bahwa ada terorisme di Sumatera Barat, lalu Jawa Barat itu dulu memang sarang dari NII, Negara Islam Indonesia, Kartosuwiryo bergerak di situ. Di sekitar Gunung Pangrango, tempat setiap minggu saya lari-lari di situ. Saya nggak pernah ketemu teroris di situ tuh. Jadi kita nggak bisa lagi untuk mengelak sejenak, bikin refleksi tentang what is this thing called terrorism gitu. Apa sih terorisme itu tuh? Karena tadi udah dibanjiri dengan semacam sinopsis bahwa ini wilayah teror, ini wilayah kekerasan tuh. Sehingga kita sebagai warga negara saling curiga, jangan-jangan teroris adalah bekas pacar gue yang teroris tuh. Nah, soal-soal beginian yang saya mau buka di sini supaya kita bercakap-cakap. Tentu teman-teman di sini datang dari varieties communities dan mungkin dengan pengalaman yang berbeda. Jadi saya tahan dulu kalimat-kalimat akademis. Kita coba bicara, nanti kita rapikan di belakang untuk kasih referensi apa sebetulnya yang terjadi itu. Dengan memanfaatkan buku-buku yang pernah kalian baca atau saya baca, Pak kita baca tuh. Ini udah lebih setengah jam ya. Nah, yang terakhir, kita ada di dalam kegamangan untuk melihat apa sebetulnya yang akan terjadi di Indonesia kalau ada eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina di sana itu. Tentu orang masih menduga-duga ya itu kan jauh. Dulu siapa Presiden Jokowi atau siapa orang kabinet bilang ya udahlah nggak usah perhatiin Rusia Ukraina itu kan jauh. Ya jauh secara fisika, secara jarak fisika jauh.
Tetapi karena ekonomi kita itu terlibat dengan global economics, maka peristiwa kecil, Rusia tahan sedikit pipanya itu, dia bocorin sedikit supaya nggak ngalir ke Eropa, kita langsung harga pertalite kita langsung naik tuh. Jadi dunia ini interconnected dan kita mesti baca soal itu. Mungkin kita gelisah kapan perang ini selesai supaya bangunan ini bisa dibuat gitu kan. Lanjutin. Karena percuma kita bikin bangunan ini, tiba-tiba perang itu merembet ke kita, dihancurin lagi bangunan ini. Lalu kita bangun lagi kan. Itu juga bagian yang mesti kita kalkulasi. Artinya investor asing pun berkalkulasi. Kalau udah diinvest di Indonesia, tiba-tiba besok betul-betul terjadi perang dunia ketiga, lalu berubah seluruh skala politik kita tuh. Nah kita mau lihat itu karena ada teori yang disebut Lebensraum. Ruang hidup itu kalau dia diganggu, dia akan bertahan. Dan Rusia mungkin lupa untuk mengkalkulasi. Kan Rusia mau lakukan blitzkrieg, perang cepat supaya Ukraina jatuh. Ini juga konyol. Sama seperti dulu Jerman dengan teori Lebensraum dia. Mau menganeksasi Eropa secara cepat-cepat. Lalu dia pergi, dia hajar Belgia, dia hajar Luxembourg. Waktu dia masuk ke Prancis, orang Prancis bertahan. Sehingga Rusia, Jerman salah hitung bahwa peristiwa di Luxembourg, di Belgia yang dia caplok cepat-cepat itu tidak terjadi di Prancis. Lebensraum, Prancis itu merasa kami juga punya Lebensraum. Kenapa Rusia, Lebensraum artinya ruang hidup, world life gitu. Kenapa kita mau diambil tuh? Demikian juga Ukraina sekarang tuh. Jadi Rusia gagal mengerti itu tuh. Nah bagian-bagian ini yang mesti kita tahu. Lalu kita mulai berpikir jangan-jangan ada Lebensraum dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Lalu kita cemas. Karena kita mesti analisis semua itu dalam upaya untuk melihat potensi generasi ini untuk tampil kembali sebagai leader di masa depan. Dan bukan sekedar jadi dealer untuk hal-hal yang teknis tadi itu. Nah saya senang ada di sini karena ini percakapan sore hari yang nantinya akan membuat matahari terbit dari masing-masing individu itu. Nah, kita pastikan itu dan Pak Gita selalu ingin menerbitkan matahari bukan dari timur tapi dari Bukit Sentul. Itu kira-kira tuh sinopsisnya. Oke. Kita diskusi lebih panjang. Oke. Tapi dalam soal free speech, saya adalah pengikut Milton Friedman. I am a libertarian. Bahwa sejauh itu hanya diucapkan, bahkan dalam ide yang paling radikal pun, itu adalah kondisi natural manusia. Memang Twitter sekarang, dia mengedit, oh ini bahaya, ini ide yang bahaya, ini. Justru dengan kebahayaan itu, naturalitas kita untuk bercakap-cakap terhalang oleh filter yang dibuat oleh sosial media. Dan negara tentu senang. Nah bahayanya kalau negara memanfaatkan grammar itu untuk menghalangi kita mengucapkan pikiran. Itu yang saya tentang itu. Karena sering kali saya disebut sebagai kadrun, membela teroris. Satu waktu saya datang ke pesantren yang paling radikal, yang paling fundamental, namanya Ngruki di Solo. Itu disebut sebagai sarang teroris. Karena itu ada pesantren Abu Bakar Ba'asyir yang kemudian ditangkap itu. Dianggap wah ini seluruh teroris Indonesia berguru pada Abu Bakar Ba'asyir. Saya diundang ke situ. Bahkan mereka bikin bannernya itu bersama Rocky di Ngruki. Itu milenial banget itu diksinya kan. Saya masuk ke situ. Kira-kira mungkin panitia bilang yang di ruangan ini 400 orang. Tapi di luar kita pasang TV. Jadi dia bilang satu kampung ini dengerin Pak Rocky itu. Berapa orang? 4.000 orang. Satu kampung itu. Terus teman itu mulai bilang pemimpin diskusi. Ini disebut sarang teroris Pak Rocky itu. Saya bilang enggak, ini sarang intel. Saya putar logiknya. Kenapa? Kalau itu sarang teroris berarti itu juga sarang intel. Gampang untuk lihat itu. Karena nggak mungkin ada teroris tanpa ada intel. Jadi saya bilang ini rumah A, rumah B, rumah C. Rumah A teroris, rumah C teroris, rumah B pasti intel. Rumah D pasti intel. Jadi diskursus kita dibuat sempit hanya untuk melihat mana intel, mana teroris itu.
Padahal saya diundang ke situ untuk bercakap-cakap tentang masa depan. Lalu saya dibully bahwa saya berguru di situ. Padahal sebetulnya teman-teman saya yang mengatakan diri juga liberal, mengerti apa itu deradikalisasi. Deradikalisasi hanya bisa berlangsung kalau terjadi percakapan di antara mereka yang paling radikal sekalipun. Itu yang dimaksud dari Pak Gita. Jadi kalau kita nggak berani bercakap-cakap dengan menganggap bahwa mereka adalah musuh, lalu bagaimana mungkin tercipta bridging pikiran? Saya selalu percaya bahwa pikiran akan bertemu dengan pikiran, otak ketemu otak, dengkul ketemu dengkul. Nah, soal-soal semacam ini yang mau kita pastikan bahwa demokrasi merawat bahkan semua jenis perbedaan itu. Demokrasi bukan government by the people, from the people, of the people. Itu definisi lama yang salah kita persoalkan. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan otak melalui pemerintahan orang. Kalau nggak ada otak ya jadi despot aja. Perintah berdasarkan otot. Justru demokrasi menghidupkan pikiran itu agar supaya dipertengkarkan. Demokrasi memberi ruang semaksimal mungkin pertengkaran politik. Anda bertengkar, batasnya cuma satu. Jangan sampai ujung telunjuk Anda itu menyentuh hidung lawan debat Anda. Itu artinya Anda menghina integritas tubuh dia. Itu dilarang dalam demokrasi. Tapi sejauh itu adalah argumen, oke. Nah saya masuk pada Indonesia yang dari argumen Elon Musk tadi untuk ngambil alih Twitter. Di kita itu nggak terjadi karena ada genealogi asal usul ideologi yang dari awal berbahaya di kita. Saya mau pergi pada antropologi bahwa antropologi politik bangsa ini adalah dendam. Dari zaman Joko Tingkir sampai Joko Widodo. Dendam. Yes. Kan Joko Tingkir kalau kita belajar sejarah, Joko Tingkir dulu raja kerajaan Pajang yang kemudian terpilih karena harus membela saudaranya yang terbunuh, lalu mengirim pasukan untuk berkelahi dengan Mataram dan tiba-tiba nusuk dari belakang, itu saling nusuk-nusuk. Sejarah politik bangsa ini ada sejarah tusuk-menusuk dari belakang. Seluruh sejarah Mataram adalah seluruh sejarah pergantian politik Mataram adalah pergantian yang berdarah-darah. Gak ada ballot di situ. Bukan terjadi demokrasi. Karena itu kalau ada orang kita punya sejarah besar, yaitu Majapahit, Mataram, iya, tapi bukan sejarah politiknya yang kita ingin ikuti itu. Karena sejarah politik di situ bukan demokratis, itu despot semua isinya. Kita mesti jujur katakan itu, kan kita hindari itu justru kan. Jadi sekali lagi. Antropologi bangsa ini dendam. Dan dendam itu yang masih berlangsung sampai sekarang. Pembelahan politik yang terjadi juga menyumbat pipa-pipa ide itu. Bebas. Kan Anda bisa ambil informasi. Ambil iya. Teori Pak Gita itu betul. Pipa untuk informasinya bercabang kemana-mana tuh. Tapi pipa ide itu bifurkasi. Di ujung jadi dua. Dan gak pernah ketemu. Nah kita ingin itu kita lunakkan supaya kita jadikan itu sebagai kita perlu melting pot untuk bikin pertentangan ide itu cair karena argumentasi. Force of the better argument, bukan force of the better sentiment. Nah ini soalnya. Jadi saya menganggap bahwa ini pertemuan yang enak sekali karena kita sekarang lagi cemas. Ini bangsa mau kemana sebetulnya? Nah kehadiran teman-teman di sini. Saya bukan apa namanya nggak ada kata mudah-mudahan. Saya ingin pembicaraan hari ini jadi viral supaya kita satu waktu bisa katakan bahwa pertemuan di sekolah ini menghasilkan sekolah-sekolah baru di mana-mana. Itu gagasan sore hari ini.